Halo teman-teman hebat, apa kabar semua? Pernah nggak kalian bikin foto pakai HP, terus ditambahin stiker atau tulisan? Nah, ternyata itu namanya kita sudah bikin konten digital dong. Hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial bab 9, produksi konten digital bersama Muhammad Jelani Manjur. Mantap dengan hasil jujur. Tujuan pembelajaran hari ini adalah, yang pertama, kalian diharapkan bisa membuat karya yang bagus menggunakan komputer atau handphone. Yang kedua, bisa membagikan cerita atau hobi kita lewat foto, video, atau tulisan. Dan yang ketiga, bisa menjadi anak yang kreatif dan pandai memanfaatkan teknologi. Bayangkan, kita ingin membuat vlog atau video harian. Nah, ada peta jalan yang bisa kita ikuti. Langkah pertama adalah punya ide. Kita harus berpikir dulu, mau bikin video tentang apa? Bisa tentang sekolah, hobi, atau kegiatan sehari-hari. Langkah kedua adalah menyiapkan alat. Tidak perlu mahal, cukup kamera atau handphone. Langkah ketiga adalah masuk ke proses produksi. Disinilah kita mulai merekam, memotret, atau menulis. Langkah keempat adalah menghasilkan konten digital. Hasilnya bisa berupa video, foto, atau tulisan yang siap dilihat. Langkah terakhir adalah publikasi dong. Konten yang sudah jadi bisa kita unggah dan bagikan ke teman-teman. Yuk, kita kenalan dulu dengan beberapa istilah penting sebelum bikin konten digital. Pertama, konten digital itu adalah karya yang bisa kita lihat di layar. Misalnya, video, foto, atau tulisan. Kedua, praproduksi adalah tahap merencanakan. Di sini kita memikirkan ide dan menyiapkan apa saja yang dibutuhkan. Ketiga, produksi adalah tahap membuat karya. Bisa dengan merekam video, memotret, atau menulis. Keempat, pasca produksi adalah tahap menyempurnakan. Misalnya, mengedit video, memberi musik, atau menambahkan tulisan. Dan terakhir, publikasi. Ini saatnya kita membagikan hasil karya ke teman-teman atau ke media sosial. Pernah buat foto lucu terus kasih stiker di HP? Nah, itu artinya kamu sudah buat konten digital. Keren kan? Tanpa sadar, kamu sudah jadi produser. Sebelum kita lanjut, coba kamu pikirkan dulu ya. Pernah nggak kamu membuat video atau foto menggunakan HP? Kalau pernah, apa yang kamu rekam atau foto tersebut? Kedua, menurutmu apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan konten digital? Ketiga, kalau kita mau bikin vlog atau video harian, menurutmu apa saja yang harus disiapkan? Misalnya begini teman-teman, Budi ingin mengajarkan temannya cara membuat origami. Ia pun membuat video sederhana, mengedit sedikit, lalu membagikannya. Ani membuat komik tentang liburannya. Vivi mencoba membuat review snack. Lita suka memotret kucingnya. Dan Dodi menulis puisi digital. Nah, semua itu adalah contoh nyata dari produksi konten digital. Produksi konten digital itu punya 3 tahap utama. Pertama, praproduksi. Di sini kita merencanakan ide, menulis skrip, dan menyiapkan alat yang dibutuhkan. Kedua, produksi. Ini saat kita benar-benar membuat karya, bisa dengan merekam video, memotret, atau menulis. Ketiga, pasca produksi. Tahap ini untuk menyempurnakan. Kita bisa mengedit, menambahkan musik, dan merapikan hasilnya. Setelah semua selesai, barulah konten kita siap dibagikan ke orang lain. Teman-teman, tadi kita sudah belajar bahwa membuat konten digital ada 3 tahap. Praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, sekarang kita mengerjakan tugas kelompok. Tugas yang pertama, Budi ingin mengajari teman-temannya cara melipat burung origami. Jelaskan apa saja langkah yang dilakukan Budi dalam membuat video origami, dari produksi sampai pasca produksi.
Jawaban tugas 1. Pada tahap praproduksi, Budi menyiapkan semua yang dibutuhkan. Ia menyiapkan kertas origami, kamera, dan juga daftar langkah melipat burung origami. Masuk ke tahap produksi, Budi mulai merekam dirinya saat melipat origami. Ia melakukannya dengan perlahan supaya teman-temannya bisa mengikuti dengan mudah. Terakhir, pada tahap pasca produksi, Budi mengedit videonya. Ia memotong bagian yang salah dan menambahkan tulisan penjelas agar lebih jelas. Dengan begitu, video origami buatan Budi siap dibagikan ke teman-temannya. Tugas 2. Ani punya ide seru. Ia ingin menceritakan pengalaman liburannya ke pantai dalam bentuk komik digital. Bayangin, Ani akan menyiapkan cerita, menggambar tokoh dan latarnya, lalu menyusun panel-panel komik hingga jadi sebuah karya yang menarik. Nah, menurutmu, bagaimana langkah yang harus dilakukan Ani dalam membuat komik digital itu, mulai dari persiapan sampai hasil akhirnya? Jawaban tugas 2. Pada tahap praproduksi, Ani mulai dengan menggambar sketsa liburannya di pantai. Selanjutnya, pada tahap produksi, ia memotret sketsa tersebut lalu menggambar ulang di tablet menggunakan aplikasi komik digital. Kemudian, di tahap pasca produksi, Ani menambahkan tulisan cerita pada komiknya dan menyimpan hasil karyanya agar bisa dibagikan. Akhirnya, komik liburan Ani pun selesai menjadi konten digital. Tugas 3. Vino punya snack kesukaan dan ingin menceritakan rasanya lewat sebuah review makanan ringan dalam bentuk konten digital. Nah, bagaimana ya langkah-langkah yang bisa dilakukan Vino untuk membuat review tersebut, mulai dari persiapan, proses pemuatan, hingga hasil akhirnya? Jawaban tugas 3. Pada tahap praproduksi, Vino menyiapkan snack kesukaannya, mempersiapkan handphone untuk merekam, dan membuat rencana cerita sederhana tentang apa yang akan disampaikan. Kemudian, di tahap produksi, Vino mulai merekam dirinya saat mencicipi snack tersebut, sambil menjelaskan rasanya, apakah gurih, manis, atau renyah. Dengan begitu, review makanan ringan ala Vino sudah siap dilanjutkan ke tahap penyempurnaan agar lebih menarik. Fakta menarik atau fun facts-nya tentang konten digital. Tahukah kamu, konten digital yang paling tua bisa kita lacak sampai ke tahun 1455. Saat itu, Gutenberg membuat buku cetak pertama. Buku itu berbeda sekali dengan sebelumnya, karena tidak lagi ditulis tangan, melainkan dicetak. Lalu video pertama di YouTube muncul tahun 2005. Isinya sederhana banget, hanya tentang seorang anak yang sedang berada di kebun binatang. Dan yang paling seru, hampir semua orang pernah membuat konten digital, bahkan orang tua kita. Contohnya saat mereka memotret makanan sebelum dimakan. Rangkuman. Produksi konten digital memiliki 3 tahap utama. Yang pertama adalah praproduksi, tahap merencanakan ide. Yang kedua adalah produksi, tahap membuat karya. Yang ketiga adalah pasca produksi, tahap menyempurnakan hasil. Sebenarnya kita semua sudah sering membuat konten digital, misalnya saat merekam video lucu, memotret makanan, atau menulis cerita di komputer. Itu artinya kita sudah menjadi pembuat konten. Dengan banyak latihan, kita bisa semakin kreatif, teliti, dan percaya diri. Membuat konten digital itu seperti sebuah petualangan seru. Jadi, jangan pernah takut mencoba, karena setiap karya yang kita buat akan membuat kita semakin hebat. Setelah kita belajar tentang 3 tahap produksi konten digital, sekarang saatnya kita berlatih. Latihan soal bab 9, produksi konten digital. Ayo kerjakan soal-soalnya dengan semangat. Ingat, setiap latihan akan membuatmu lebih paham dan lebih siap menjadi pembuat konten digital yang kreatif. Soal nomor 1. Urutan tahap yang benar adalah
A. Produksi, praproduksi, pasca produksi. B. Praproduksi, produksi, pasca produksi. C. Pasca produksi, produksi, praproduksi. D. Produksi, pasca produksi, praproduksi. Jawabannya adalah B. Praproduksi, produksi, pasca produksi. Soal nomor 1. Contoh konten digital adalah A. Sepeda baru, B. Poster kertas tanpa foto, C. Video di YouTube, atau D. Batu hias. Jawabannya adalah ping. Jawabannya adalah C. Video di YouTube. Soal nomor 3. Pada praproduksi kita melakukan A. Memotong video, B. Merekam suara, C. Menulis skrip, D. Mengunggah ke internet. Jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C. Menulis skrip. Soal nomor 4. File foto biasanya berformat titik-titik. A. JPG, B. MP3, C. DOCX, D. ZIP. Jawabannya adalah A. JPG. Soal nomor 5. Aplikasi yang cocok untuk edit video di ponsel. A. Kalkulator, B. CapCut, C. Alarm, D. Cuaca. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. CapCut. Soal nomor 6. Pada produksi komik digital, kegiatan utamanya adalah A. Menghapus aplikasi, B. Memotret menggambar halaman, C. Mengunggah ke toko online, D. Membeli stiker. Jawabannya adalah B. Memotret atau menggambar halaman. Soal nomor 7. Pasca produksi tidak melakukan apa? A. Menambah musik, B. Memotong bagian salah, C. Menyusun ide, D. Menambah teks judul. Jawabannya adalah C. Menyusun ide. Soal nomor 8. Untuk vlog, alat yang paling sederhana adalah A. Senter, B. Handphone berkamera,
C. Penggaris, D. Lem kertas. Jawabannya adalah B. Handphone berkamera. Soal nomor 9. Supaya video rapi, kita perlu A. Menutup kamera, B. Mengedit dan memberi transisi, C. Memecahkan layar, D. Memperpendek baterai. Jawabannya adalah jawabannya adalah B. Mengedit dan memberi transisi. Soal nomor 10. Publikasi berarti A. Menghapus file, B. Menyimpan di laci, C. Mengunggah dan membagikan, D. Mematikan internet. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Mengunggah dan membagikan. Berikutnya soal nomor 11, 12, dan 13. Soal benar salah. Tentukan apakah benar atau salah pernyataan berikut. Soal nomor 11, produksi konten digital adalah membuat karya yang bisa dilihat di layar. Soal nomor 12, tahap produksi dilakukan sebelum tahap praproduksi. Soal nomor 13, mengedit video termasuk tahap pasca produksi. Jawabannya adalah Jawabannya adalah soal nomor 11. Benar, produksi konten digital adalah membuat karya yang bisa dilihat di layar. Soal nomor 12. Salah, karena tahapan pembuatan konten digital dimulai dari praproduksi, merencanakan ide, menyiapkan alat, membuat naskah. Setelah itu barulah masuk ke produksi, yaitu merekam video, memotret, atau membuat tulisan. Jadi, praproduksi selalu dilakukan lebih dulu sebelum produksi. Soal nomor 13. Benar, mengedit video termasuk tahap pasca produksi. Berikutnya soal nomor 14 dan 15. Soal benar salah. Tentukan apakah benar atau salah pernyataan berikut. Soal nomor 14, foto di handphone bukan termasuk konten digital. Soal nomor 15, ide perlu dibuat sebelum mulai merekam. Jawabannya adalah Jawabannya adalah soal nomor 14. Salah. Foto di handphone termasuk konten digital karena disimpan dalam bentuk file digital, gambar atau foto yang bisa dilihat, dibagikan, atau diunggah ke internet. Konten digital bukan hanya video atau tulisan, tapi juga foto, musik, dan gambar. Soal nomor 15, benar. Ide perlu dibuat sebelum mulai merekam, mengedit video, termasuk tahap pasca produksi. Berikutnya, soal nomor 16. Soal isian singkat. Tahap menyiapkan ide disebut titik-titik. Jawabannya adalah pra-produksi. Jadi, tahap menyiapkan ide disebut
praproduksi. Berikutnya soal nomor 17. Soal isian singkat. Setelah merekam, kita masuk tahap titik-titik. Jawabannya adalah pasca produksi. Jadi, setelah merekam, kita masuk tahap pasca produksi. Berikutnya soal nomor 18. Soal isian singkat. Menggabungkan beberapa klip video disebut titik-titik. Jawabannya adalah mengedit. Jadi, menggabungkan beberapa klip video disebut mengedit. Berikutnya soal nomor 19. Soal isian singkat. Vlog adalah titik-titik tentang kegiatan sehari-hari. Jawabannya adalah Video. Jadi, vlog adalah video tentang kegiatan sehari-hari. Berikutnya, soal nomor 20. Soal isian singkat. File video yang umum digunakan adalah format titik-titik-titik. Jawabannya adalah MP4. Jawabannya adalah MP4. Jadi, file video yang umum digunakan adalah format MP4. Jadi, teman-teman, produksi konten digital itu proses seru. Mulai dari rencana, bikin, lalu sempurnakan. Tanpa sadar, kita semua udah jadi produser konten setiap hari. Ingat, kuncinya rencanakan, buat, sempurnakan. Semakin sering latihan, semakin jago kamu. Siapa tahu suatu hari nanti kalian jadi pembuat teknologi yang dipakai jutaan orang. Semangat terus belajar ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.